Di monitoring Kampung Simpang Asam kita sudah berada di dusun 4. Nah, di sini ada bangunan fisik Siring Pasang yang diketuai oleh Pak Sekcam dan juga Pak Kasih. Oe adek ribangku nggo dengar. Selamat pagi Pak Kadus. Selamat pagi. Iya, kita bersama Kadus Dusun 4 ya Pak ya? Iya Pak, dengan Pak siapa maaf Pak? Pak Abdul Soleh. Pak Abdul Soleh. Pak Abdul Soleh, di Dusun 4 ini ada kegiatan pembangunan fisik ya Pak ya? Iya. Bisa disampaikan Pak untuk Ya. fisik di Dusun 4? Ya, sepanjang 150. Drainase ya Pak ya? Iya, Iya, drainase. 150 meter ya Pak ya? Ya, Oke, terus Pak? Baca aja itu Pak, nggak apa-apa. pekerjaan. Iya. Itu pagunya berapa Pak? Pagunya, maksudnya pagunya Jumlah anggaran, oke. 700. Itu 75.235.000 ya Pak ya? Ya. Sumber dana dari dana desa ya Pak ya? Ya, Pak Kadus, ini kan Pak Kadus selaku TPK untuk di Dusun 4 dan juga penanggung jawab atas realisasinya fisik di sini. Ini kan tim masih ngecek ya Pak ya? Ya. Nanti apapun yang disampaikan atau kekurangan atau kelebihan, Pak Kadus siap bertanggung jawab ya Pak ya? Siap. Iya, ya. Ya, di situ ada 150 meter untuk panjang, tetapi ketentuan tinggi dan ketebalan tidak dijelaskan. Bisa dijelaskan nggak Pak? Ya. Ya, tinggian 50, Heeh, yang kelebaran 40. 40. Yang mengerjakan ini siapa Pak? Yang mengerjakan Siring Pasang? Tukang. Masyarakat sini? Masyarakat sini. Iya, berarti padat karya tunai ya Pak ya? Iya. Tidak menggunakan dari luar. Itu dia. Makasih penyampaiannya Pak Kadus. Ya. Ya, di monitoring ini juga kita bersama Pak Babin Kamtipmas yang ikut juga menjadi saksi untuk pengukuran ya Pak Babin ya, Pak Ya. Babin Eko. Untuk hari ini kita monitoring ikut mendampingi Tim kecamatan ya. tim kecamatan untuk monitoring di Kampung Simpang Asam. Oke. Ayo lanjut kita Pak Eko. Sepanjang 150 meter untuk drainase atau Siring Pasang di Dusun 4, kita lihat di sini sudah terrealisasi. Masih dilakukan pengukuran panjang dengan ketentuan seperti yang ada di RAP. Gula payu, gulu payu, tak kemana payu. Oe adek ribangku nggo dengar. Lemak payu, sare payu, nak mak mana payu. Oe adek ribangku. Camat dan Pak Sekcam terjun langsung untuk memastikan realisasian pembangunan fisik yang ada di Kampung Simpang Asam, tepatnya di Dusun 4. Ikan ku titi, anak beranakan ku ambenkan ku gile. Tanggo bubu jale kece, kita gulai anak pige. Jadilah kehidupan dengan hidup di umat. Bedangau sirap di tempo. Gimana Pak Kasih? Sesuai? Nanti dihitung lagi. Hitung lagi ya. Ada kelebihan yang pasti kalau untuk panjang ya. Volumenya yang belum. Oke. Dari Dusun 4 kita akan lanjut ke Dusun 5 ya Pak Kadus ya? Ya. Ya, di sana juga ada infrastruktur
drainase juga. Kita akan lihat sama-sama. Oi ade Ada di Dusun 5 ya. Dan sembari tim melakukan pengukuran, kita sudah bersama Pak Kadus. Pak Kadus dengan Pak siapa? Bapak Yudi Ardianto. Pak Yudi, Kadus 5 ya. Ya. Di Kampung Simpang Asam ini ada pembangunan drainase. Bisa disampaikan Pak untuk volumenya pembangunan ini? Volumenya sepanjang 245 meter 245 meter. dengan jumlah anggaran 120. Ya, itu tidak ditulis ya untuk ketinggian dan ketebalan topi ya. Bisa disampaikan mungkin? Kalau kedalamannya itu 50 meter. 50 meter, oke. Lebarnya 50 cm. Oh ya. Lebarnya 40 cm Iya. dengan lebar topi 25 cm. 25 iya. Jangan grogi ya Pak Kadus ya. Bisa dibacakan Pak anggarannya Pak? Ya, anggarannya 122.800.000 Rp1.000 dari dana desa ya. berdara. Terima kasih Pak Yudi penyampaiannya. gayanya belum. Pulak payu, kulu payu, tak kemana payu. Oi adek, ribangku nggo dengar. Masih lanjut. Karena lumayan panjang ini drainasenya. Pak kasih Pak Kadus. Oi adek, ribangku nggo niat. Menggunakan penghitungan ya untuk kesesuaian ketentuan volume. Sudah ada nomenklatur petanda memang untuk realisasian drainase di Dusun 5 sudah selesai. Tapi nanti kita akan dengarkan apakah sudah sesuai ketentuan volume atau belum bersama tim Monep hari ini. Kita sudah berada di Dusun 2. Dusun 2 ini kita mau minta keterangan Pak Kadus. Pak Kadusnya di mana ya? Di bawah ya. Lintang sing ono ning wengi gawe Di Simpang Asam ternyata untuk fisik yang terrealisasi semuanya drainase atau sering pasang ya. Ada di 4 titik. Kita udah sampai ke titik 3 adanya di Dusun 2. ketone kamu ing saben wengi kuwi perasa ing sunyi lirik angin dalu sliramu doh Sudah dilakukan pengukuran ya Pak. Ini kita bersama Pak Kaur sama Pak Mercy, boleh Pak? Kita tanya-tanya sebentar. Pak Mercy, ini selaku TPK ya yang juga bertanggung jawab atas perealisasian fisik yang ada di kampung di dusunnya ya. Bisa disampaikan Pak untuk pembangunan Pak? Boleh baca aja Pak. Panjang sebidang drainase. Panjangnya 90 meter ya Pak ya? Ya, 90 meter. Nah, tinggian Tinggian 50. 50. Ini volumenya sama dengan titik-titik yang tempat Ya, lainnya betul, sama Pak. semuanya. Sama. Terus Pak? Lebar 50. Ya, Lebar atas 40, lebar bawah 30. gimana Pak Kaur? Yang lebar atasnya 40, lebar bawahnya 30. Oke. Kedalaman 50. Ya. Anggarannya Pak boleh dibacain Pak? 45 juta 300 7.500. 500. Oke, sumber dana desa ya. Sumber dana ada di Tadi gimana? Dicek udah cukup panjangnya? Sudah ya? Kita tinggal menunggu ulasan aja berarti ya. Makasih Pak Kaur, Pak Kadus. Kita akan lanjut ke Dusun 6 ya Pak Kadus ya. Kita sudah berada di Dusun 6, Kampung Simpang Asam. Ya, sebelum dilakukan pengukuran, kita mau tanya dulu sama Pak Kadusnya ini. Pak Kadus Dusun 6. Pak Kadus, kenalan dulu Pak Kadus nih. Sebutin dulu namanya Pak Kadus biar enak. Ya, nama saya Dasul Kurni, Dusun 6, Kecamatan Banjir, Kampung Simpang Asam. Iya. Pak Kadus, ini bisa disampaikan Pak untuk pembangunan fisik yang ada di Dusun 6? Boleh Pak sampaikan? Fisik, Dusun 6
sepanjang 200 meter. Sering pasang ya Pak ya? Siring pasang, lebaran atas 40, lebaran bawah 30, dan Tinggi? ketinggian siring 50. 50. Sumber dananya dari dana desa, anggarannya Pak? Bisa dibacakan Pak? Anggarannya 100 juta 357.000 ya Pak ya? ya. Iya. Ini menurut Pak Kadus sudah selesai belum ini Pak untuk fisik drainase ini? Untuk tahun ini alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai Pak ya? Tinggal kita nunggu ulasan dari tim monitoring. Kalaupun ada kekurangan nanti siap dipertanggungjawabkan ya Pak ya? Siap. Makasih Pak Kadus penyampaiannya. Kawe pungai hatiku mensiramu pepujaning hatiku. Ning awang keton netramu ing saben wengiku kerasa ing sunire angin dalu. Sliramu doh mimas sing dadi memani ing kalbu. Mung sliramu sing ana ning atiku. Aku tresno sliramu. Ning angin tak titipne rasa kangen marang sliramu. Najan batin pengen ketemu, amung bisa nyawang fotomu. Apa temen kenal kangen sing ning jero. Ya, ini adalah sering pasang sepanjang 200 meter untuk di dusun 6 ya. Di kanan. Jadi kita minta keterangan selengkapnya dengan Pak Kaur. Masih dilakukan pendataan aset dan pencatatan pelaksanaan APBK non fisik bersama Pak Sekjam dan juga Warcam serta operator kampung ini. PLTDD kok drainase? Nah, tidak konsentrasi nih yang ngomong ini. Pak Warcam, selamat. Sepertinya sudah hampir finish. Terfinish ya. Apa ini yang kurang? Ini untuk melihat estimasi pagu anggaran BLTDD gelombang 2 Oke. agar kampung bisa membuat pemetaan anggaran sehingga tidak terjadi pilot atau defisit anggaran untuk ketersediaan BLTDD sebanyak 124 KPM. What the meaning pilot and deficit? Operatornya kayaknya bingung. Karena kalau kampung itu defisit, Ya. baru tertombok dia. Oke. Jangan sampai tombok ya. Dan dipastikan sisi pengawasan tidak. Tidak ya. Karena korcamnya orang di Pangasam. Sama Pak Sekdes ini ya. Nah, karena memang pencatatannya belum selesai, sembari menunggu kita tanya-tanya di Pak Sekdes. Izin Pak Sekdes. Pak Sekdes, ini kan yang dimonitoring dan dievaluasi salah satunya kan BLTDD. Ya. Nah, ini untuk kesiapan BLTDD tahap 2 sudah dilakukan penghitungan belum Pak? Untuk pagu yang ada masih cukup nggak? Masih cukup. Sudah dihitung ya Pak ya? Sudah dihitung. Terus gambarannya aja Pak. Ini kan Musdesa sudah ya Pak ya? Iya. Musdesa sudah, penghitungan sudah, KPM-nya tetap atau berubah? Tetap. Tetap. Ini kapan Pak untuk perealisasiannya ini Pak? Nah, ini segera mungkin Pak. Segera mungkin ya? Iya. Ya. Berarti tidak ada kendala lagi, hanya masalah waktu saja Pak ya? Iya. Kasih penyampaiannya Pak Sekdes. Kita mau tanya-tanya sama BPK. BPK-nya kompak ya, seragam baru kayaknya ini. Izin Pak BPK. Iya, hari ini kita sudah melakukan monitoring ya Pak ya, dan tentunya hasil dari monitoring itu juga harus direview atau diflurkan. Nah, karena ini BPK di SK-kan juga sebagai tim monitoring, kita mau minta penyampaian ini dari BPK. Tadi sudah melakukan monitoring fisik ya Pak ya? Nah, untuk fisik ini gimana Pak? Menurut BPK setelah dilakukan pengecekan?
setelah kita adakan pengecekan, pengukuran ke lapangan, ya, kemudian kita memeriksa beberapa pembangunan yang berada di beberapa titik, yaitu di titik di Dusun 6, di Dusun 2, di Dusun 5, dan di Dusun 4. Setelah kita adakan pengukuran, pengecekan, ya, pembangunan fisik tersebut berupa siring pasang ataupun talut. Jadi jumlah keseluruhan dari 4 titik tersebut ada 685 meter. Jadi setelah kita adakan pemeriksaan, pengukuran, dan kami sudah beranggapan bahwa ini sudah layak dan kami siap untuk menerima, tinggal menunggu persetujuan dari Bapak Camat. Oh iya. Selanjutnya, Sudah terrealisasi semua ya Pak ya? semua sudah terrealisasi dari 4 titik, ya, yang 4 dusun di 4 dusun tersebut. Memang itu yang bisa direalisasikan untuk sekarang ini. Iya. Ya Pak, maaf ini Pak, kita tanya-tanya lagi boleh ya Pak ya? Boleh. Dan selain dari monitoring untuk fisik, ini kita juga mengevaluasi untuk BLTDD Pak. Nah ini kita tanya tadi, katanya Musdesus sudah ya Pak ya? Sudah, kita sudah Diverifikasi sama BPK juga sudah ya Pak ya? Diverifikasi. Iya. Ini kita mau tanya Pak, untuk kampung Simpang Asam tidak ada perubahan ya Pak ya? Tidak ada perubahan tetap, ya. Nah, kenapa tidak ada perubahan Karena Pak? memang sejak awal kita lakukan survei ke lapangan, memang itu yang berhak dan wajar dan pantas untuk menerima PLTT tersebut. Kotanya maksimal ya Pak ya? Kota maksimal, ya. Baik. Dan tentunya harapan kami juga untuk kampung Simpang Asam kondusif. Ini diketahui semua sama BPK ya? Oh iya. Iya. Pak BPK tahu semua ya? Ya. Ya, pastinya ketika nanti ada disampaikan mungkin kekurangan atau apa, ataupun juga diminta untuk melengkapi, BPK siap untuk mengawal ya Pak ya? Kita mengawal, kita siap Iya. mengawal. Terima kasih Pak penyampaiannya. Ketua BPK Bapak Sukron ya Pak ya? Ya, Pak Sukron. Makasih Pak. yuk, makasih. Kita sudah dengarkan penyampaian pernyataan dari BPK untuk penguat dokumentasi kita hari ini. Dan tadi kita kurangi dengan kekurangan-kekurangan yang ada, baik di tingginya maupun lebar alasnya, kemudian ada kekurangan sedikit di bagian-bagian lain, kita kurangi, ternyata masih ada kelebihan sekitar ada ya 13 meter. Itu, maka sudah cukup luar biasa. Terima kasih Pak. Dan saya ingatkan yang pertama, Disampaikan oleh Pak Camat untuk siring pasang yang sudah kita bangun tadi masih banyak isinya batang, genteng, cukup, kayu, bahkan termasuk juga tanah banyak. Jadi minta bantu dihimbau kepada warga sekitarnya untuk dapat, terutama yang di depan rumahnya, untuk dapat mengambil, membersihkan siringnya. Kecuali nanti kalau memang ada pihak yang pengen ambil tangannya, silakan saja biar datang. Kalian dirapikan juga yang sudah masuk di dalam saya cerita tadi. Untuk tadi ada siring pasang di dusun 2 kalau nggak salah, yang banyak rusak karena dilalui kendaraan untuk mengangkut material bangunan BSPS. Kita bantu juga diingatkan, ini pastikan betul itu dibangun. Itu karena itu dibangun oleh jaga desa kita, tentu mereka harus bertanggung jawab. Selesai pekerjaan, material juga ini lagi tolong diperbaiki. Ada beberapa hampir semua di dusun berapa tadi? Dusun 2 yang ada beberapa catatan, tetapi ada kerusakan di depan rumah. konfirmasi dengan Kadus siap untuk Dan tadi untuk dusun tanggung jawab berapa yang atas di arah kerusakan karena dilakukan oleh dusun 6 karena lokasinya di pinggir, kalau memang tidak bisa memungkinkan dari Pak diatur pada saat pembangunan gorong-gorongnya nanti, atau gorong-gorongnya dimaksimalkan betul supaya kendaraan roda 4 terutama nggak susah lewat. Ditambah juga nanti kalau mau perlu bangun roda besar biar tingginya sama, jalannya rata, itu juga caranya. Dan untuk saya pikir itu untuk bangunan fisik ini luar biasa, sudah cukup panjang, ada 724. Ini sudah cukup banyak. Apabila bisa terlaksana dengan baik, ini memperdayakan tenaga dari kita ini, dari kampung kita ini. Ya, saya pikir itu untuk fisik dan BLTDD. Saya berikutnya persilakan kepada Pak Sekcam dapat menyampaikan hasil monitoring terkait dengan aset yang ada di kampung kita. Apa yang perlu sama-sama kita ketahui, biar sama-sama kita jaga. Kita tahu kita beri susulan, ya kan? Jadi
Jadi barangnya ada, harus kita jaga dan harus ada penanggung jawabnya. Saya persilakan pada Pak Sugeng dapat menyampaikan laporan hasil. Demikian tadi penyampaian Pak Camat terkait dengan monitoring fisik, dilanjutkan dengan pemfloran untuk data aset. Terima kasih Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam. Hormati Pak Camat. Ya. Ini ada berupa 2 item yang sampai hari ini tercatat. Di antaranya yang pertama ada pengadaan berupa tank semprot. Ya. Ada tank semprot sebanyak 7 buah. Ya. Dengan total nilai pengadaan 3.150.000. Benar Pak Kapolres? Ya. Barangnya kalau di kampung nggak saya lihat, ini barangnya ada di rumah Kapolres. Benar Pak Kadus? Masih bisa dimanfaatkan? Iya. Ada 7 buah. Terus selanjutnya ada pembelian berupa termogan atau alat pengukur suhu. Sudah pernah diukur suhunya? Ya. Nilai pengadaannya 2.700.000. Untuk tahun 2020 hanya baru 2 item. Mungkin nanti kalaupun ada APBK perubahan, mungkin ada yang dibeli. Nanti kami hadir di monitoring kedua, mudah-mudahan barang itu sudah bisa ada. Kalaupun itu memang bisa dianggarkan melalui dana perubahan, kalau uangnya mencukupi. Selanjutnya ada pengadaan aset di tahun 2019. Ya, ada 4 item pengadaan aset, diantaranya 2 unit laptop, ya, dengan nilai pengadaan 15 juta. Kondisinya baik. Yang pertama dipegang oleh operator kampung, yang satunya dipegang oleh kasih pemerintahan. Kondisinya baik. Ya. Terus selanjutnya ada pengadaan lemari arsip. Satu unit merek Brother. Nilai 2.565.350 rupiah. Barangnya di mana Pak Carik? Ada di ruangan. Ya, oke. Biar kita sama-sama tahu. Kalau Pak Carik nunjukin berarti jelas, ya. Ada di balik kampung. Terus ada pengadaan berupa 1 unit printer merek Epson, ya, dengan nilai pengadaan 2 juta. Ini sudah bisa dipakai fotokopi? Sudah Pak? Ya. Oke. Kondisinya baik, ada di operator tanggung jawabnya. Terus yang keempat ada pengadaan kursi plastik sebanyak 200 buah, ya, mungkin yang kita pakai ini. Ya. Kondisinya baik, jumlahnya belum berkurang, masih utuh. Nah, itulah barang-barang yang dibeli melalui dana desa di tahun 2019. Ya. Penyampaian hasil sudah, lanjut kita akan mendengarkan pemfloran 80% serapan dana desanya.
untuk kegiatannya yaitu untuk belanja BPJS Ketenagakerjaan, kemudian pemutahiran data IBM, lalu ada insentif masing-masing yaitu untuk guru ngaji, marbot, kemudian penjaga makam, P3N, dan guru PAUD masing-masing selama 4 bulan insentif yang sudah terbayarkan. Kemudian untuk kegiatan fisik itu ada drainase dusun 2, dusun 4, dusun 5, dan dusun 6 yang sudah kondisi fisiknya dilakukan monitoring bersama tim yang lain. Untuk belanja yang lain yaitu untuk insentif Dinmas selama 4 bulan itu 14 orang, dan insentif kader kampung juga 4 bulan untuk 1 orang. Itu untuk kegiatan non fisik. Belanja selanjutnya yaitu untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Untuk kegiatan pencegahan itu sudah dilakukan, realisasinya itu 73.596. Kegiatan belanjanya berupa pendirian posko, kemudian untuk pencegahan COVID berupa belanja perlengkapan, dan kegiatan isolasi. Kemudian ini Pak Kakak mau izin untuk kegiatan isolasi yang direalisasikan sebanyak 2.200.000. Ini saran kami, ini kan nggak ada ini ya buktinya, mungkin bisa pengalihan atau bagaimana. Jadi harapan kami tidak direalisasikan untuk kegiatan isolasi karena di dalamnya saya lihat untuk belanja konsumsi orang yang diisolasi, kemudian itu operasional isolasi. Bukan kita di Simpang Asam nggak ada yang diisolasi, mungkin ini saran kami untuk tidak direalisasikan, Pak. Kemudian untuk kegiatan BLTDD itu sebanyak 124 KPM 600.000 per orang dikali 3 bulan itu sudah direalisasi melalui pembayaran tunai. Kemudian Bapak-Bapak, kami sampaikan bahwa 80% DDS yang sudah ditransfer ke rekening kampung itu totalnya 707.825.200. Jadi DDS kita baru mencapai 80% yang sudah ditransfer, dengan transfer pertama 40%, selanjutnya 15%, 15%, dan 10%. Untuk total belanja Bapak dari kegiatan dana desa tersebut itu sudah mencapai 675.661.000. Jadi DDS 80% itu baru terrealisasi 675.661.000. Sehingga pagu anggaran DDS yang masih tersisa ini Bapak 102.164.200. Jadi pagu anggaran yang memang belum direalisasikan. Kemudian kami sebutkan juga bahwa kondisi rekening kampung masih tersisa 99.186.777. Kami menyarankan Pak, pertama untuk insentif yang masing-masing 4 bulan kiranya bisa didistribusikan sampai minimal 6 bulan. Apakah PAUD, guru ngaji, marbot, dan sebagainya. Kita udah bulan Agustus. Yang kedua, kami menghitung estimasi BLTDD tahap 2 itu sebesar 124 kali 300 dalam 3 bulan itu mencapai 37.200. Kami menyarankan pula bahwa kiranya dapat didistribusikan dengan pagu anggaran 80% itu untuk 2 bulan BLTDD karena kita sudah Juli dan Agustus, dan juga kita sudah menetapkan jumlah KPM sebanyak 124. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.